Kebutuhan pakaian adalah kebutuhan primer bagi kehidupan umat manusia. Dengan berbagai teknologi canggih, mesin tenun dapat menghasilkan berbagai jenis kain. Dari kain termurah sampai kain termahal dapat dihasilkan oleh mesin-mesin tenun canggih. Namun dari pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang industri tenun, ternyata di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat sekelompok masyarakat yang masih menggunakan alat tenun tradisional, sehingga untuk menghasilkan satu lembar kain saja dibutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu lamanya. Salah satu kelompok masyarakat yang masih melestarikan alat tenun tradisional tersebut adalah masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Secara turun-temurun, masyarakat adat Baduy sudah terbiasa menenun kain yang terbuat dari kapas yang hasilnya mereka pakai sendiri. Bahkan ketika ditanya sejak kapan masyarakat adat Baduy mulai mengenal alat tenun tradisional itu, rata-rata mereka tidak ada yang tahu sejarahnya. Yang mereka tahu, secara turun-temurun, para kaum wanitanya sejak kecil sudah diperkenalkan bagaimana caranya menenun. Pada umumnya, proses membuat kain tenun dimulai dengan ngincir, yaitu proses membuat kanteh atau benang kasar yang terbuat dari kapas. Berikutnya adalah mihane. Mihane yaitu menyusun benang ke dalam gulungan-gulungan kecil. Dilanjutkan dengan nyorokan, yaitu menyatukan benang ke dalam alat tenun. Setelah itu dilanjutkan dengan ngarere, yaitu menyusun benang warna-warni, diakhiri dengan melakukan penenunan, yaitu merakit semua benang agar menyatu menjadi sebuah kain. Alat tenun sederhana ini dibuat sedemikian rupa sehingga mudah digunakan oleh para kaum wanita di Baduy. Dan bagi kaum wanita Baduy, menenun adalah budaya turun-temurun yang sampai saat ini masih mereka pertahankan. Sebuah kearifan lokal yang patut kita acungi jempol, bahwa masyarakat adat Baduy, khususnya kaum wanitanya, sampai saat ini mengisi waktu luangnya dengan menenun. Dan dari hasil menenun itulah kaum wanita Baduy mampu mendongkrak penghasilan suaminya. Dan kain-kain hasil tenunan para kaum wanita Baduy kini sudah bisa terjual dengan harga antara 50 sampai 500 ribu rupiah per lembarnya. Ke depan diharapkan ada bantuan alat tenun yang lebih bisa menghasilkan kain dalam waktu yang relatif singkat. Tentu saja dengan tidak merusak adat istiadat yang selama ini mereka yakini.
Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah petani. Di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, sistem pengairan persawahan tidak diatur seperti di daerah lain. Sehingga para petani harus memutar akal, mencari cara yang praktis untuk mengairi sawahnya. Di daerah Kabupaten Lebak, persawahan rata-rata berada di lereng-lereng bukit atau kadang berada di atas permukaan sungai. Kemudian, mereka menemukan cara yang praktis dan murah, yaitu dengan membuat kincir air yang sederhana. Kincir air sederhana ini tentu saja dirasa sangat membantu para petani dalam mengairi sawahnya, terutama di musim kemarau. Untuk membuat kincir air sederhana ini, masyarakat biasanya bergotong royong mencari kayu dan bambu di hutan dengan biaya sekitar 1 juta rupiah. Mereka bahu-membahu membuat kincir air tersebut. Ketika kincir air itu terpasang, mereka bersukaria karena sawah-sawah mereka dapat teraliri air dengan merata. Oh, upami ya, karena biayanya ngabutuhkeun kira-kira karena 1 juta lebih lah. Fungsina atau nyanak air di nyanak cai dia tina walungan gitu. Mengairi sawah di daerah-daerah seperti di Kabupaten Lebak, Banten ini bukan perkara yang mudah, mengingat geografisnya yang berbukit dan kadang sawah berada di atas permukaan sungai, sehingga kincir air ini dirasa sangat membantu bagi sistem pengairan persawahan. Teknologi sederhana namun tepat guna ini hendaknya menjadi bahan kajian bagi para akademisi untuk mengembangkan teknologi kincir air ini sehingga lebih menjadi berdaya guna dan tepat guna. Teknologi sangat sederhana ini kadang terbentuk akibat kesulitan sekelompok masyarakat dalam memecahkan persoalan. Seperti yang dialami masyarakat petani di Desa Cisimet, Kabupaten Lebak ini. Sulitnya mengalirkan air ke sawah-sawah mereka membuat mereka memutar otak, hingga akhirnya terciptalah teknologi sangat sederhana bernama kincir air. Kincir air ini teknologi yang berbasis masyarakat, mungkin sangat berguna untuk persawahan di sini. Namun teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, jadi memang masih banyak harus dikembangkan, terutama dari teknologi untuk mengambil air, terus teknologi bahannya, dan itu. Ternyata masyarakat tidak terlalu membutuhkan teknologi yang rumit. Cukup teknologi sederhana, namun tepat guna ini lebih dibutuhkan. Pun begitu, ini adalah PR bagi kita semuanya untuk mengembangkan teknologi kincir air ini agar lebih optimal pemanfaatannya. Sanari, mungkin nama ini masih asing di pendengaran kita semua. Sanari
terbuat dari bambu yang berfungsi menjadi alat untuk mengetahui cuaca yang akan datang, seperti akan terjadinya musim penghujan atau musim kemarau. Sanari banyak digunakan oleh masyarakat adat Baduy dan sekitarnya. Salah satunya di Kaolotan Pasir Erih, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Aku sebenarnya menjangkut dia cuaca, namun hujan harodo, jadi cuacanya hiung harus kali-kali. Tapi namun cuacanya terhalodo, bahan hujan, kita bisa pakai petengeran anu bahan berhujan bahan halodo, halodo bahan hujan. Kita menyangkut dina petengeran anak, nah Sanari. Di daerah ini, Sanari masih dipercaya sebagai alat yang efektif untuk mengetahui cuaca yang akan datang. Apakah itu akan terjadi musim penghujan atau musim kemarau. Sehingga mereka bisa menentukan musim tanam, terutama tanaman padi. Sanari terbuat dari bambu yang panjangnya sekitar 10 meter, lalu dilubangi sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan bunyi ketika tertiup angin. Dan dari suara sanari inilah masyarakat Kaolotan Pasir Erih meyakini bahwa akan terjadi perubahan musim. Masyarakat Kaolotan Pasir Erih sejak turun-temurun menggunakan sanari ini sebagai alat untuk mengetahui perubahan musim. Dan sanari ini sepertinya begitu diyakini efektif dan tepat guna untuk mengetahui perubahan musim, sehingga masyarakat bisa menentukan kapan waktu musim tanam tiba. Sanari itu menurut saya unik ya, unik. Jadi itu suatu kearifan lokal gitu ya, yang itu digunakan oleh masyarakat untuk bisa melihat kalau zaman sekarang itu BMG gitu ya, BMG untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca yang akan datang gitu. Dan itu sangat menarik sekali kalau kita sebagai peneliti itu nantinya memang ke depan harus ada suatu pengkajian khusus gitu ya. Teknologi yang sangat sederhana memang, tapi dari alat sederhana bernama sanari inilah diyakini oleh masyarakat setempat adalah alat yang efektif untuk mengetahui perubahan musim, terutama pada musim tanam, sehingga menghasilkan padi yang subur.